Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Dalam beberapa hari berikutnya, pasukan pengawal tawanan semuanya dalam damai, tanpa ada hal besar yang terjadi sama sekali. Di jalan lurus yang diaspal dengan batu bendera, pasukan besar ini telah bergerak langsung ke selatan. Orang tidak bisa melihat kepala atau ekor pasukan ini, dan hanya bisa mendengar langkah kaki gemuruh yang bahkan membuat tanah bergetar terus-menerus. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar lolongan dan teriakan budak non-manusia itu, celokan prajurit manusia, dan suara cambuk. Selama beberapa hari ini, Mo San dan Mo Sui sangat memperhatikan Ji Hao. Setiap hari, mereka akan muncul di sekitar Ji Hao beberapa kali, baik membawakan Ji Hao anggur dan daging panggang atau buah-buahan segar yang dikumpulkan oleh prajurit klan Keratinta dari kejauhan. Bagaimanapun, mereka sangat berpuas diri dengan Ji Hao, seolah-olah Ji Hao adalah ayah darah sejati mereka. Namun, tidak peduli apa yang mereka sajikan, Ji Hao akan selalu menerimanya di depan mereka, lalu membakar semuanya dengan api setelah mereka pergi. Bahkan Men-Men, yang memiliki pikiran paling sederhana, dan Tai-Si, yang agak bingung, sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tanpa sadar meningkatkan kewaspadaan mereka, dan sekarang, mereka agak berhati-hati saat melakukan sesuatu. Selain itu, kecuali Feng Xing, yang telah bersembunyi Tuhan tahu di mana, sisanya telah mencoba yang terbaik untuk tetap bersama, tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini. 3 hari lagi berlalu secepat sekejap mata. Tiba-tiba, kecepatan bergerak sisi depan pasukan melambat. Ji Hao tidak mengandalkan prajurit klan Keratinta itu untuk datang dan melaporkan masalahnya. Sebaliknya, dia melompat ke udara, kakinya menginjak awan api sambil melihat ke kejauhan dari tempat yang tinggi. Awan asap tebal telah naik dari depan, langsung ke langit. Sekelompok besar hewan meraung keras saat melintasi jalan lurus ini perlahan. Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. Jalan batu lurus ini dibangun oleh orang maju senior Istana Magi dengan menggunakan kekuatan magis mereka. Pada hari-hari biasa, jalan ini akan bersembunyi jauh di bawah tanah, sehingga sinar matahari, hujan, dan angin tidak akan menyebabkan kerusakan pada batu-batu bendera yang diaspal di jalan ini. Setelah perang dimulai, penyihir senior dari Istana Majus akan mengaktifkan mantra dan mengangkat jalan ini dari bawah tanah. Berawal dari kota Puban, jalan ini mengarah langsung ke sisi utara Gunung Chiban. Itu adalah jalur arteri terpenting bagi prajurit transit dan layanan logistik lainnya. Jalan ini bahkan penting bagi hasil perang. Oleh karena itu, mengenai jalan lurus ini, umat manusia telah menetapkan aturan yang sangat ketat. Selama masa perang, semua orang yang tidak berhubungan dilarang masuk ke daerah dalam jarak 500 mil dari kedua sisi jalan ini. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dipandang sebagai mata-mata non-manusia dan akan dieksekusi. Meskipun perang telah berhenti sekarang, pasukan tentara manusia elit masih ditempatkan di Gunung Chiban, mengawasi tentara non-manusia di utara, kalau-kalau mereka hanya berpura-pura kalah. Mereka siap untuk melawan kembalinya tiba-tiba dan gelombang serangan mengejutkan terhadap tentara manusia. Oleh karena itu, meskipun sebagian prajurit dari klan kecil, yang tidak begitu elit, sudah mulai meninggalkan daerah Gunung Chiban secara berturut-turut, perang besar ini belum sepenuhnya berakhir. Masih membutuhkan beberapa bulan lagi hanya sampai para pemimpin inti tingkat tinggi dari tentara manusia seperti Kaisar Sun, Si Wenming, dan Huaxu Lai mulai pergi dalam kelompok kecil. Perang besar ini kemudian dapat dihitung sebagai benar-benar berakhir. Milik klan mana hewan-hewan ini? Beraninya mereka menghalangi pawai di jalan lurus ini, teriak Ji Hao dengan nada kasar. Tidak ada yang menanggapi Ji Hao. Prajurit klan Keratinta itu berhenti berjalan perlahan seolah-olah mereka bahkan tidak melihat Ji Hao. Beberapa prajurit bahkan melompat turun dari tunggangan mereka, duduk di pinggir jalan dan mulai beristirahat sambil tertawa dan bercanda. Beberapa prajurit lain memegang cambuk panjang mereka sambil berteriak pada budak dan prajurit budak itu, memerintahkan mereka untuk berhenti dan beristirahat. Malu, pergi lihat. Melihat prajurit klan Keratinta yang malas ini, Ji Hao mencibir lalu berteriak. Prajurit budak Parubaya bernama Zamu,
yang hampir mati di tangan para prajurit klan Keratinta beberapa hari yang lalu, yang putrinya hampir diperkosa oleh para prajurit itu, berteriak keras dan jelas menanggapi perintah Ji Hao. Dia bersenjata sampai gigi. Dia melesat keluar dengan langkah besar dan dengan beberapa naik turun, dia bergerak beberapa mil ke depan, mencapai dengan cepat di mana kelompok-kelompok besar hewan menyeberang. Rasa malu adalah salah satu dari jenis gelap. Nama ras ini mungkin ada hubungannya dengan warna kulit mereka. Jenis gelap adalah pelengkap dari klan Yu. Orang-orang yang berjenis gelap adalah bagian penting dari pasukan resmi klan Yu berskala besar itu. Di setiap pasukan resmi klan Yu, lebih dari 95% prajurit adalah orang-orang yang berjenis gelap. Dalam hal keterampilan dan kapasitas bertarung, prajurit jenis gelap jauh lebih berbakat daripada prajurit klan Jia. Namun demikian, bakat yang dimiliki oleh para prajurit jenis gelap sama sekali tidak biasa. Rata-rata, satu anggota yang luar biasa berbakat akan muncul dari setiap 100 dari mereka. Dengan kultivasi yang parah, ini, terutama prajurit jenis gelap yang berbakat, dapat dengan mudah mencapai kekuatan magi senior dan bahkan Raja Magus. Bahkan tidak ada kekurangan makhluk tingkat ilahi magus dalam jenis gelap. Zamu adalah seorang prajurit besar yang jenis gelap, dan meskipun sistem kekuatan jenisnya berbeda dari umat manusia, jelas bahwa dia memiliki kekuatan tingkat senior puncak, dan hanya selangkah kecil dari tingkat Raja Penyihir. Kembali ke pasukan keluarga-keluarga Qian itu, Zamu adalah seorang komandan yang memiliki 10.000 prajurit di bawah kepemimpinannya. Karena tentara tempat dia berada adalah tentara keluarga, bukan tentara resmi, dia dan para prajurit di bawah komandonya telah ditempatkan di wilayah keluarga-keluarga Qian selama ini, menjaga kota-kota milik keluarga Qian, dan tidak pernah berperang melawan umat manusia. Sampai batas tertentu, tangan Zamu dan prajurit di bawah kepemimpinannya relatif bersih. Tangan-tangan itu tidak pernah ternoda oleh darah manusia. Oleh karena itu, malam itu setelah Mo San dan Mo Sui dan semua prajurit klan Keratinta pergi, Ji Hao sangat merasa bahwa dia benar-benar dapat menggunakan beberapa understrap terpercaya. Jadi, dia mengeluarkan uang yang ditabung dan membeli Zamu dan semua prajurit di bawah komandonya, bersama dengan semua keluarga mereka, sebagai prajurit dan budak pribadi Ji Hao. Dia membelinya tanpa basa-basi lagi dengan harga pasar kota Puban saat ini. Kembali ke Gunung Chiban, Ji Hao telah memeras sejumlah besar uang dari keluarga Disi, dan juga memiliki semua koin giok yang diberikan oleh Si Wenming. Oleh karena itu, dia dengan mudah membeli Zamu dan hampir 10.000 prajurit di bawah pimpinnya. Setelah dia mengendalikan hidup dan mati Zamu dan para prajuritnya, orang-orang yang baik hati ini sekarang telah menjadi budak Ji Hao yang paling terpercaya. Sebagai komandan 10.000 prajurit, Zamu cukup berpengalaman. Segera, dia berlari kembali ke Ji Hao. Dia berlutut dengan keras ke tanah, lalu dengan keras menjatuhkan tanah dengan dahi ini dan berteriak dengan sikap yang sangat hormat dan hati-hati, "Tuanku yang hormat dan penuh belas kasihan, itu adalah beberapa klan migran yang menyeberang. Mereka adalah 8 klan dan hampir 40.000 klan secara total. Mereka memiliki lebih dari 1 juta ternak skala besar, yang untuk dimakan." Terengah-engah, Zamu kemudian merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Menurut mereka, rumput di padang rumput lama mereka dimakan. Oleh karena itu, mereka sekarang terburu-buru ke padang rumput berikutnya, jika tidak, ternak mereka akan menurunkan berat badan. Namun, aku, Zamu, budakmu yang rendah hati berpikir bahwa ada beberapa masalah dalam hal ini." Masalah apa? Ji Hao berdiri di atas kereta, dengan mudah melemparkan sihir terlarang untuk membatasi suara yang tidak ditransmisikan sehingga kata-kata Zamu tidak akan didengar oleh orang lain kecuali Ji Hao dan dirinya sendiri. Pertama, saya tahu bahwa jalan lurus ini adalah jalan penting bagi umat manusia selama masa perang, dan klan manusia yang bermigrasi adalah jenis terendah di antara semua klan manusia. Mereka tidak memiliki hak atau nyali untuk melintasi jalan ini selama masa perang. Kedua, jika mereka benar-benar klan migran, mengapa mereka tidak memiliki orang tua dan wanita di antara 40.000 klan itu? Sebaliknya, semua anggota klan itu masih muda dan kuat. Ketiga, saya menemukan baju besi berat, busur skala besar, dan busur panjang di kendaraan pengangkut pasokan mereka. Mereka adalah klan migran yang seharusnya hidup dari peternakan.
Klan migrasi tidak membutuhkan baju besi berat atau senjata jarak jauh yang sangat mematikan. Ada sesuatu yang tidak beres tentang mereka. Zamu melihat layar terbatas yang dilemparkan oleh Ji Hao memancarkan cahaya redup, tetapi tetap saja, dia dengan hati-hati merendahkan suaranya saat berbicara. Ji Hao memandang Zamu dan tetap diam beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam koin giok dan melemparkannya ke tanah di depan Zamu. Kerja bagus, Zamu. Pengalaman Anda dapat banyak membantu saya di masa depan. Lakukan saja upaya yang baik. Dengan koin giok ini, kamu bisa membelikan putrimu beberapa pakaian yang cantik dan baru. Beritahu prajuritmu, kenakan baju besi dan bersiaplah. Malam ini, kita akan melakukan pembunuhan. Mengucapkan kata, membunuh, seberkas cahaya yang ganas dan kejam melintas di bola mata Ji Hao. Ji Hao berdiri di pinggir jalan, melihat ternak milik beberapa klan migran yang menyeberangi jalan lurus perlahan. Ternak itu semuanya berbentuk besar, seperti sapi hitam bertanduk datar dan kambing bertanduk spiral. Masing-masing sapi hitam bertanduk datar itu panjangnya lebih dari 3 zang, ekstra montok dan kokoh, mereka bahkan tampak seperti dinding kecil dan tebal saat berdiri di tanah. Kambing bertanduk spiral sebesar sapi jantan muda biasa, seluruh tubuh mereka ditutupi bulu panjang dan keriting, bulu keriting tebal itu membuat mereka terlihat bahkan ukuran lebih besar dari sapi hitam bertanduk datar. Jutaan ternak besar seperti ini telah berbaris dalam antrian panjang dan padat, tanpa tergesa-gesa menyeberang jalan lurus. Tanpa setengah hari yang besar, sejumlah besar ternak ini tidak mungkin semuanya bisa menyeberang jalan. Di sisi lain dari kelompok ternak yang besar ini, pasukan pengawal tawanan lainnya yang telah bergerak di depan telah pergi jauh. Tidak ada seorang pun di depan yang menghubungi Ji Hao dan komandan pasukan lainnya yang berada di belakang. Mereka pergi begitu saja, seolah-olah mereka tidak melihat semua ternak itu. Klakson yang dalam dan bergema muncul dari barisan panjang pasukan pengawal tawanan di belakang, beberapa komandan pasukan telah memberikan perintah untuk mendirikan kamp di tempat. Ji Hao melihat beberapa prajurit manusia dalam pasukan pengawal tawanan berjalan ke ternak besar itu, mengobrol dan tertawa dengan klan yang bermigrasi itu seolah-olah mereka agak akrab satu sama lain. Beberapa anggota klan yang bermigrasi bahkan mengeluarkan kulit anggur mereka dan dengan hangat menawarkan anggur kepada para prajurit di pasukan pengawal tawanan. Segera, para prajurit manusia dan klan yang bermigrasi itu merangkul bahu satu sama lain dengan kebahagiaan dan tidak mengenal batas, seolah-olah mereka sebenarnya adalah keluarga. Brengsek, Ji Hao tanpa daya merentangkan tangannya dan menyeringai pahit kepada Po, yang berdiri di sampingnya. Dia kemudian berbalik, berjalan ke pasukan pengawalnya sendiri. Jalan terhalang, dan mereka tidak bisa terus bergerak. Sebaliknya, mereka harus mendirikan kamp. Perkemahan harus lebih tangguh dari biasanya kali ini dan harus memiliki kekuatan pertahanan yang lebih besar. Pikirkan tentang Wu Ziki. Po tersenyum tipis dan berkata, aku, sebagai kakakmu, tahu bahwa dia dihukum untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya sendiri selama 100 tahun oleh Kaisar Manusia. Namun, dia menyelinap keluar begitu saja. Ketika kita kembali ke kota Puban, Ji Hao, Anda akan tahu bahwa menjadi Kaisar Manusia bukanlah pekerjaan yang mudah. Umat manusia, umat manusia. Ji Hao melirik sekelompok besar ternak itu, yang sekarang buang air kecil dan buang air besar di jalan dan membuat kekacauan besar di jalan lurus. Dia tidak bisa menahan senyum dan tanpa henti menggelengkan kepalanya. Umat manusia, jika bukan karena semua tekanan besar untuk bertahan hidup yang datang dari luar, umat manusia saat ini mungkin sudah menjadi seperti para bangsawan klan Yu itu. Ji Hao berjalan kembali ke perkemahan pasukannya dan mengunci dirinya di tenda. Di luar tenda, Zamu dan lebih dari 10.000 prajuritnya telah menyanyikan lagu kerja dan membangun perkemahan yang teratur. Pasukan Ji Hao terletak di pinggir jalan lurus. Dia langsung mendirikan perkemahan di hutan belantara, yang bermil-mil jauhnya dari jalan lurus. Daerah sekitarnya datar dan terbuka. Zamu dan prajuritnya menggali parit yang dalam di sekitar perkemahan, dan tiang kayu yang diasah serta tongkat bambu dicolokkan dengan tebal ke dasar parit itu. Selain itu, Yumu telah menyebarkan racun ampuh di setiap tiang kayu yang diasah dan tongkat bambu itu. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan perkemahan ini telah mencapai tingkat yang dapat disebutkan.
Apa yang membuat Ji Hao merasa tidak bisa berkata-kata adalah ketika Ji Hao dan orang-orangnya telah mempersiapkan diri untuk pertempuran secara intens, tidak ada satu orang pun yang datang untuk melihatnya. Apakah orang-orang klan yang bermigrasi atau prajurit klan Keratinta itu, tidak ada yang berpikir untuk datang dan melihat situasi saat ini di pihak Ji Hao? Mungkin, di mata beberapa orang, Ji Hao dan orang-orangnya sudah seperti sepotong daging berdaging di dalam mulut binatang buas, dan mereka tidak akan pernah bisa mengerti ini. Ketika malam tiba, hanya kurang dari setengah dari ternak besar itu yang menyeberang jalan. Ji Hao telah membuat 360 jimat giok yang dapat digunakan untuk menyiapkan formasi sihir. Dia bahkan telah mencoba dan membuat 9 bendera formasi ajaib dengan bahan-bahan yang dia tangkap di Gunung Chiban. Tiang bendera dilemparkan dari campuran emas murni dan batu giok bekas, sedangkan bendera ditenun dari benang sutra yang berasal dari jubah sutra mewah bangsawan klan Yu. Jubah panjang, bangsawan klan Yu itu semuanya terbuat dari sutra yang diproduksi oleh ulat sutra langit berusia 1000 tahun, ulat sutra es berusia 1000 tahun, atau ulat sutra api berusia 10.000 tahun. Beberapa jenis sutra ini memiliki tekstur yang sangat baik dan memiliki banyak kegunaan yang cerdik. Para bangsawan klan Yu itu memang menyalahgunakan bahan-bahan langka dan hebat ini dengan menggunakannya untuk membuat pakaian. 9 bendera formasi sihir persegi 3 kaki berhasil diselesaikan. Lapisan awan bergulir di dalam bendera itu, yang telah memancarkan cahaya redup dan jernih. Ji Hao sedikit melambaikan tangannya, dan 9 bendera berdesir keras mengikuti gerakannya. Ruang dalam tenda sedikit bergetar dan kekuatan pembatas yang besar menukik dari segala arah seperti boa yang ganas. Ji Hao tidak bisa menahan tubuhnya sedikit gemetar. Po mengangkat tirai pintu dan masuk. Dia mengambil bendera formasi sihir dari tangan Ji Hao, menyipitkan matanya dan menatap bendera itu dari dekat. Saat jari-jarinya menunjuk dan membelai bendera, yang dibuat oleh Ji Hao dengan seluruh kekuatannya, Po dengan cepat menunjukkan 36 kekurangan besar atau kecil. Beberapa membutuhkan pekerjaan lebih lanjut karena permukaannya tidak cukup halus, beberapa berlebihan karena tiang bendera terbakar secara berlebihan. Beberapa hanya memiliki beberapa simbol mantra yang ditambahkan, dan itu jauh satu sama lain, yang akan menyebabkan pengurangan kekuatan formasi sihir. Beberapa simbol mantra tumpang tindih dan akibatnya menyebabkan struktur yang rumit dan membuang-buang terlalu banyak kekuatan alami. Saat mendengar semua masalah yang ditunjukkan oleh Po, punggung Ji Hao basah oleh keringat dingin. Ji Hao dengan tulus yakin. Dia membungkuk dan memberi hormat kepada Po, berterima kasih atas komentarnya. Setelah itu, dalam koordinasi dengan gerakan tangan, Po mengajari Ji Hao semua jenis trik keterampilan kerajinan formasi sihir, secara rinci. Keterampilan kerajinan alat rahasia yang diajarkan oleh Yu Yu sama sekali berbeda dari teknik kerajinan alat yang digunakan oleh Istana Majus. Orang-orang Majus dari Istana Majus biasanya suka menambahkan bahan sebanyak mungkin saat membuat alat, mereka sama sekali tidak peduli dengan pemborosan bahan. Tidak seperti mereka, keterampilan kerajinan alat rahasia Yu Yu sangat cerdik dan dilakukan dengan hati-hati sehingga setiap sedikit bahan harus mengerahkan kekuatannya ke tingkat tertinggi. Alat yang dibuat dengan cara ini mampu memberikan efek yang signifikan dengan mengkonsumsi daya yang sangat sedikit. Misalnya, alat formasi sihir kecil dapat digunakan untuk mengubah operasi dao alam yang hebat. Apa yang Po ajarkan kepadanya sangat baik-baik saja, dan Ji Hao bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan bahasa. Po berbicara dengan penuh minat, sementara Ji Hao tidak bisa berhenti menyeringai dan mengangkat alisnya saat mendengarkannya. Ji Hao hanya merasa bahwa dia tercerahkan dan dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan dia tiba-tiba bisa melihat semuanya dalam cahaya yang jelas. Ini bahkan membuat Ji Hao merasa ingin berjalan di atas awan. Ceramah Po berlangsung lebih dari 4 jam. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara dan sedikit menoleh, sepertinya mendengar sesuatu. Dia kemudian tersenyum dingin dan dengan mudah melemparkan bendera formasi ajaib dan jimat giok yang dipegang di tangannya. Semua bendera formasi ajaib dan jimat giok ini langsung berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api dan terbang keluar, dengan cepat menyiapkan formasi mundur langit 9 kisi di sekitar perkemahan Ji Hao. Bas! Tenda Ji Hao tiba-tiba hancur saat kekuatan formasi sihir yang luar biasa menyapu. Ji Hao mengarahkan jarinya ke atas, mengeluarkan stamper gunung dan sungai yang diperas Yu Yu dari pendeta Hua untuknya.
Aliran kekuatan alam yang sangat besar yang ditarik oleh formasi sihir membungkus pegunungan menginjak. Tepat setelah itu, stamper gunung dan sungai berwarna kuning ini meledakkan bola cahaya yang menyilaukan, dan dengan demikian menjadi harta karun inti dari formasi sihir ini yang dapat mengendalikan dan menstabilkan formasi sihir yang hebat ini. Aliran kekuatan alam yang menderu tanpa henti melonjak ke gunung dan stamper sungai. Setelah dimurnikan dan dikeraskan oleh stamper gunung dan sungai, aliran tenaga ini kemudian menyembur ke setiap sudut formasi langit terbalik 9 grid ini. Setelah serangkaian gemuruh yang mengguncang bumi yang datang dari semua sisi formasi sihir skala besar ini, semuanya menjadi tenang kembali. Langkah kaki teredam kemudian datang dari daerah sekitarnya, diikuti teriakan keras men-men, apa yang kamu inginkan? Oi, aku sedang bertugas malam, kalian. Kamu tidak bisa masuk. Seiring dengan dua ledakan yang menggelegar, lolongan melengking naik. Ji Hao buru-buru melompat, menginjak awan berapi-api dan terbang menuju gerbang depan perkemahan ini. Di luar gerbang, sekelompok besar prajurit lapis baja telah berkumpul. Mereka memegang senjata berat dan langsung melancarkan serangan ke men-men, yang telah menjaga gerbang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tombak panjang berdesir di udara, menerjang dengan cepat. Men-men memegang sepasang palunya, dengan gila-gilaan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan senyum lebar di wajah kecilnya. Di parit yang dalam di kedua sisi gerbang, lebih dari 10 prajurit lapis baja berat sudah terbaring di sana dengan tulang yang patah. Suara kasar datang dari kerumunan prajurit, cepat masuk. Bunuh setiap anak nakal itu. Ambil semua budak di kamp ini. Masing-masing dari mereka, ambil semuanya. Dari perkemahan pasukan pengawal tawanan lainnya, yang terletak di dekat jalan lurus, sejumlah besar api menyala. Orang bisa mendengar geraman dan teriakan dari para prajurit dan budak yang ditangkap dalam kepanikan dan kemarahan, dan jeritan dan semua jenis suara lainnya, dari mana-mana. Dengan sekali pandang, Ji Hao menemukan prajurit klan Keratinta yang kokoh seperti beruang di antara kerumunan, yang telah menimbulkan masalah beberapa kali sebelumnya juga. Dia mengenakan baju besi berat, wajahnya tertutup abu yang berasal dari dasar panci, tangan memegang sepasang kapak besar. Sekarang, dia telah menggeram dengan suara serak. Beberapa anak nakal itu, bunuh semua anak laki-laki dan untuk perempuan, bunuh setelah kita bosan bermain dengan mereka. Jangan biarkan salah satu dari mereka hidup. Bergerak, bergerak, pindah. Ji Hao tetap diam. Orang ini memiliki wajah berwarna gelap, yang seluruhnya ditutupi dengan rambut halus hitam lebat. Ini sudah menjadi fitur yang tidak biasa, dan bahkan di antara kerumunan besar ini, Ji Hao masih berhasil mengenalinya dengan satu pandangan. Apakah dia menutupi wajahnya dengan abu dasar pot atau tidak, apa bedanya pada penampilannya? Puluhan prajurit klan Keratinta membuka busur panjang dan besar mereka, membidik men-men dan bersiap untuk melepaskan anak panah. Jeritan panah melengking datang dari jauh. Seperti biasa, Feng Xing, orang yang tidak pernah bisa tahu di mana dia berada, muncul dan melepaskan panahnya ketika dia sangat dibutuhkan. Mata kiri setiap pemanah klan Keratinta ditembus oleh panah. Simbol mantra pada panah itu meledak, meledakkan kepala mereka seperti semangka yang hancur. Dedak memercik kemana-mana. Tubuh pemanah klan Keratinta itu bersandar dan tali busur yang dikencangkan dilonggarkan. Diikuti oleh suara desir teredam, puluhan anak panah secara acak terbang ke kerumunan. Banyak prajurit klan Keratinta yang malang ditembak dari punggung di pantat mereka, semuanya berteriak dan mengutuk kesakitan. Seperti yang saya katakan, jika Anda berani datang lagi, saya akan menembak matamu. Suara Feng Xing dingin dan hambar. Itu datang dari kegelapan lebih dari 10 mil jauhnya, terdengar setajam ujung pedang yang dipegang oleh pembawa jiwa yang datang dari neraka. Prajurit klan Keratinta semuanya sangat ketakutan, melihat sekeliling ketakutan. Jangan takut, jangan panik, mereka hanya 6 anak, hanya 6 dari mereka, seru prajurit seperti beruang itu dengan marah. Keratinta kita, klan Red Bull kami memiliki puluhan ribu prajurit. Mereka tidak mungkin menyaingi kita. Bunuh mereka semua. Dari segala arah, semakin banyak prajurit lapis baja berat berkumpul. Mereka mengeluarkan raungan keras secara bersamaan, menyerbu ke arah perkemahan seperti air pasang. Di dalam perkemahan, prajurit klan Keratinta di bawah komando Ji Hao tidak menunjukkan tanda-tanda melancarkan serangan balik apapun.
Sebaliknya, lebih dari 1.000 prajurit ini dengan cepat berkumpul menuju sudut tenggara perkemahan. Mereka membawa parang panjang dan pedang lebar dan memotong pagar yang dibangun Zamu dan prajuritnya sebelum malam tiba. Parit yang digali oleh Zamu dan prajuritnya selebar beberapa meter. Namun, tidak ada yang memperhatikan ketika para prajurit klan Keratinta itu menyiapkan semua papan kayu tebal itu, yang sekarang telah ditempatkan di atas parit, dengan cepat dibangun menjadi jembatan kayu yang lebar. Seiring dengan gelombang jeritan melengking, ribuan budak non-manusia, yang telah minum obat yang melemahkan tubuh dan sekarang semuanya lemah dan tidak berdaya, diusir dari perkemahan seperti kawanan domba yang tidak teratur. Sambil dicambuk oleh prajurit klan Keratinta dengan cambuk kulit, mereka melarikan diri menuju tempat pagar dipatahkan dengan seluruh kekuatan mereka dan dengan kecepatan tertinggi mereka. Di luar perkemahan, orang bisa mendengar langkah kaki yang tidak teratur di mana-mana. Banyak pasukan pengawal tawanan diaduk menjadi kekacauan besar. Sekelompok besar prajurit budak dan sejumlah besar budak non-manusia, yang dirangkai bersama, sekarang telah diusir dari perkemahan mereka oleh pasukan besar prajurit manusia. Di bawah tekanan pasukan ini, yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, mereka semua melarikan diri menuju hutan belantara yang gelap dalam bentuk yang tidak teratur. Dari jauh, jauh di dalam kegelapan, teriakan yang jelas, nyaring, dan kuat terdengar, cepat. Pilih pria dan wanita yang kuat dan sehat dan bawa mereka bersama Anda. Untuk yang tua dan lemah, ambil siapapun yang bisa mengimbangi kelompok. Adapun mereka yang tidak bisa, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan orang yang selamat. Setelah suara ini menyelesaikan kalimat, ratapan dan lolongan sedih muncul dari kelompok tawanan yang kacau di kejauhan. Prajurit manusia ini, yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, mengangkat senjata yang dipegang di tangan mereka, dengan cepat dan langsung memotong yang tua dan lemah di antara tawanan itu sampai mati. Keluarga orang-orang lemah dan tua di antara kerumunan tahanan tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dan menangis putus asa melihat pemandangan yang begitu kejam. Seluruh area benar-benar kacau. Banyak tawanan yang keluarganya terbunuh mencoba berdiri dan memberontak, mengakibatkan pukulan keras dan cambukan mendarat di tubuh mereka seperti badai. Lolongan yang diberikan oleh para tahanan yang tulang dan uratnya dicambuk patah datang dari mana-mana, sementara suara retak tulang yang terdengar seperti jagung yang meletus, ditransmisikan ke jauh, jauh dalam kegelapan. Ledakan keras bisa terdengar tanpa akhir. Men-men, yang berada di shift malam-malam ini, berdiri di depan gerbang depan perkemahan, mengerutkan bibirnya dengan erat sementara. Sepasang palunya dipukul seperti bintang jatuh. Setiap prajurit klan Keratinta yang berani mendekatinya telah menderita serangan palu yang parah dan terbang jauh dengan anggota tubuh yang patah. Dentang yang menusuk telinga berlama-lama di udara. Dimanapun sepasang palu men-men menyapu, baju besi berat dipatahkan dan senjata hancur, fragmen senjata itu terus-menerus dikirim ke langit setinggi puluhan meter dari tanah. Kadang-kadang, lebih dari 10 tubuh manusia yang bengkok akan dicampur dengan senjata dan baju besi yang rusak, dikirim ke udara. Men-men bersorak bergema, darahnya sekarang mendidih, dan tiba-tiba, api yang mengamuk meraung dari sekujur tubuhnya, menerangi area bermil-mil radius di sekitarnya. Lebih dari 100 prajurit klan Keratinta yang paling dekat dengannya melolong serak secara bersamaan. Tubuh dan baju besi mereka mulai terbakar intens dalam sekejap. Siapa lagi? Menonjolkan untuk men-men. Men-men terengah-engah dengan cepat dan dalam-dalam. Dari mata, mulut, hidung, dan telinganya, api tebal yang tampak hampir seperti aliran lava padat menyembur keluar. Di dalam api yang mengamuk yang dilepaskan oleh men-men ini, wajahnya yang cantik ditambahkan dengan sedikit kemegahan dan kesucian yang memberikan tekanan yang kuat. Itu membuat puluhan ribu prajurit lapis baja yang berdiri di depan gerbang tidak berani mengeluarkan suara apapun. Pria men, kembalilah. Ji Hao berteriak dengan suara yang dalam, biarkan mereka masuk. Keinginan men-men untuk bertarung membara saat ini, dan sepasang matanya telah berubah menjadi merah bersinar. Dia melirik perlahan para prajurit di depan gerbang seolah-olah dia enggan berpisah dengan mereka, setelah itu dia berjalan kembali ke perkemahan. Saat melakukannya, dia menoleh ke belakang setiap setelah dia mengambil langkah maju. Sementara itu, dia berteriak dengan nada memprovokasi, men-men tidak takut padamu. Jika Anda berani, buru-buru masuk, men-men pasti akan mematahkan semua tulangmu.
Men-men melangkah mundur. Melihat ini, pria kokoh seperti beruang itu berhenti sejenak lalu bersukacita dengan kegembiraan liar. Dia menggeram keras, setelah itu, puluhan ribu prajurit lapis baja mulai berlari menuju perkemahan Ji Hao dengan langkah besar, seperti banjir yang baru saja memecahkan tanggul. Sejumlah besar prajurit menyerbu menuju perkemahan. Pria seperti beruang itu tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak, "Bocah-bocah nakal, kamu memang cukup pintar, berpikir untuk menggali parit dan memasang jebakan. Tapi apa gunanya itu? Orang-orang kami ada di mana-mana. Atau orang-orang yang telah mengambil manfaat dari kami. Hahaha, kamu tidak berlari ketika kamu bisa, dan sekarang, kamu harus tetap patuh dan bersiap untuk mati. Sangat bodoh, kamu sangat bodoh." Pria seperti beruang dan prajurit di sekitarnya semua tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sudah berpikir untuk mengatur pertahanan, kamu harus lari sesegera mungkin. Kamu hanya beberapa anak kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Men-men melangkah mundur untuk berdiri di samping Ji Hao. Ji Hao berdiri di perkemahan yang kacau, yang dipenuhi dengan api jogling, siluet manusia yang berkedip, langkah kaki cepat, dan raungan keras. Para prajurit lapis baja itu bergegas ke perkemahan, meletakkan kembali senjata mereka dan tertawa terbahak-bahak. Mereka kemudian mulai menangkap para tawanan itu, yang sekarang sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Puluhan ribu prajurit lapis baja semuanya bergegas ke perkemahan. Ji Hao mencibir dan mengangkat tangannya. Mengikuti gerakannya dari dekat, sambaran petir menyambar. Stamper gunung bergetar sebentar, dan pada saat yang sama, 9 bendera formasi ajaib yang mengelilingi stamper gunung melintas di udara secara bersamaan, dengan cepat tenggelam di udara. Gelombang cahaya dan bayangan menyapu seluruh perkemahan, yang ditutupi oleh formasi langit terbalik 9 kisi. Tiba-tiba, semua tenda, api unggun, dan tawanan hilang. Hanya pemandangan kabur pegunungan dan sungai yang muncul tiba-tiba. Pasir kuning terbang di sungai sepanjang puluhan mil, angin kencang meniup aliran pasir, menabrak pemandangan indah pegunungan dan sungai seperti air pasang yang merajalela. Pegunungan dan sungai hijau membentuk kontras yang kuat dengan aliran pasir kuning, membawa dampak visual yang sangat aneh bagi orang-orang. Sebelum pria seperti beruang dan prajuritnya menyadari apa yang sedang terjadi, Ji Hao menjentikkan jarinya, setelah itu, formasi langit terbalik 9 grid langsung mengaktifkan kekuatan menakutkan dari stamper gunung. Tekanan yang sangat besar menyebar ke segala arah. Pria seperti beruang dan puluhan ribu prajurit lapis baja itu langsung berubah menjadi kenari di bawah batu bendera raksasa. Setelah serangkaian suara retak tulang yang panjang, para prajurit ini jatuh ke tanah secara bersamaan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri kembali. Stamper gunung, harta karun yang luar biasa. Po, yang berdiri tepat di tengah perkemahan, mengangkat kepalanya dan menatap stamper gunung dengan senyum senang di wajahnya. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan jelas melihat melalui stamper gunung. Belum lagi stamper gunung ini dikumpulkan dan dibawa kemana-mana oleh pendeta Hua, bagaimana bisa itu hanya harta biasa? Itu adalah harta sihir yang dibuat secara alami, dan itu juga kelas 1 di antara semua yang kelas tertinggi. Itu mungkin memiliki beberapa kekurangan dalam aspek lain, tetapi kekuatan ledakan yang dilepaskan olehnya setelah menghubungkan kekuatan meridian bumi dan mengendalikan kekuatan gunung dan sungai hampir sama besarnya dengan kekuatan harta roh yang menyertai dunia tingkat terendah. Berurusan dengan prajurit klan Keratinta ini, yang telah membangunkan paling banyak 30 hingga 50 titik akupuntur magus, dengan formasi sihir yang memiliki harta karun yang begitu kuat karena intinya terlalu menggertak. Meskipun alat yang mengendalikan formasi sihir ini adalah bendera formasi sihir dan jimat giok yang dibuat oleh Ji Hao dan memiliki cukup banyak kekurangan, tingkat kekuatannya masih berlebihan. Tulang-tulang dari semua puluhan ribu prajurit hancur seketika saat mereka jatuh ke tanah. Tekanan besar yang dilepaskan oleh stamper gunung menghantam, benar-benar melumpuhkan pria seperti beruang dan ribuan prajurit lapis baja untuk bergerak. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, darah roh penyihir senior yang terkandung di tubuh mereka tetap tidak bergerak seperti genangan air mati, bahkan dengan wajah mereka memerah dan bagian terakhir dari kekuatan mereka diperas. Karena mereka tidak dapat memobilisasi darah roh penyihir senior mereka dan menyembuhkan luka mereka, semua puluhan ribu prajurit hanya bisa berbaring di tanah seperti ikan mati, tetapi hanya terus-menerus mengeluarkan rengekan sedih. Men-men,
kamu dan Shaoxi pergi melindungi Taixi. Ayo keluar dan berjalan-jalan bersama. Sepasang mata Ji Hao menunjukkan niat membunuh yang tajam dan jelas sementara dia menggeram bergema, Zamu, katakan kepada anak buahmu untuk mengenakan baju besi dan mengambil senjata. Saya ingin tahu siapa sebenarnya yang telah melakukan kejahatan keji seperti itu. Para tawanan yang telah dikawal oleh Ji Hao dan banyak pasukan lainnya adalah piala aliansi klan manusia untuk perang Gunung Chiban. Sejumlah besar prajurit budak, dan keluarga mereka ini adalah milik publik dari seluruh aliansi klan manusia. Kecuali sebagian kecil yang telah diberikan kepada klan dan individu sebagai piala pribadi, semua budak dan prajurit budak ini, yang sedang dalam perjalanan ke kota Puban, akan diberikan kepada anggota aliansi klan manusia sesuai dengan kontribusi dan pencapaian yang dibuat dalam perang oleh masing-masing klan. Semua ini akan terjadi tepat pada upacara perayaan persembahan alami, yang akan berlangsung di kota Puban. Namun, klan Keratinta sebenarnya berusaha melakukan gerakan jahat seperti itu secara terbuka. Mereka mencoba menjarah budak dan prajurit budak yang berada di bawah pengawalan prajurit mereka sendiri. Ini tidak berbeda dengan membobol secara paksa ke dalam penyimpanan klan lain dengan senjata yang dipegang di tangan, dan dengan berani menjarah properti milik klan lain. Di dunia ini, dua klan skala ekstra besar dapat membangun kebencian yang mendalam dengan hutang darah hanya untuk hak kepemilikan sebuah bukit kecil. Generasi demi generasi, pertempuran yang terjadi antara kedua klan ini akan berlangsung selama ribuan tahun. Dengan apa yang telah dilakukan klan Keratinta hari ini, jika salah satu klan lain mengetahui tentang ini, seluruh klan Keratinta memang akan musnah untuk selamanya. Dengan menyebut ini sebagai kejahatan keji, Ji Hao tidak dibesar-besarkan sama sekali. Ini jelas merupakan kejahatan berat yang bisa menyebabkan kematian seluruh klan mereka. Nyala api naik dari jubah api gagak emas. Seluruh tubuh Ji Hao terbungkus cahaya api merah keemasan yang menyilaukan. Sementara itu, Tuan Gagak melayang di atas kepalanya, dan dua ular api ajaib telah memperluas tubuh mereka hingga sekitar 6 kaki, masing-masing melingkar di lengan Ji Hao dan melepaskan asap beracun tebal dan api yang mengamuk keluar dari rahang. Taixi dengan goyang berjalan di belakang Ji Hao dengan ekspresi mengantuk. Dia masih belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Melihat puluhan ribu prajurit tergeletak di tanah dan melolong kesakitan, Taixi mengeluarkan tongkat tulang dan berkata dengan agak tumpul, apakah beberapa orang menyerang perkemahan kami? Tidak bisakah mereka membiarkan kita tidur nyenyak? Seiring dengan teriakan Taixi, bola bayangan hitam muncul dari sekitar tubuhnya. Di dalam bola bayangan hitam itu, sosok hantu dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi sebagian dan sebagian terlihat, melepaskan raungan diam. Ruang di sekitar Taixi tiba-tiba jatuh ke dalam hawa dingin yang menusuk tulang, dan aliran kekuatan samar yang bahkan bisa membekukan hati orang-orang yang berkumpul dari segala arah. Di belakang tubuh Taixi, siluet raksasa yang mengenakan jubah panjang hitam compang camping diam-diam muncul. Wajah siluet ini bersembunyi di topi bertirai, dan siluet berbentuk manusia yang sangat besar ini bahkan tidak melepaskan sedikit pun jejak kehidupan. Sebaliknya, hanya rasa kematian prasejarah yang melonjak keluar ke setiap arah darinya. Ji Hao mengangkat kepalanya karena terkejut, melirik siluet raksasa ini. Dari ruang spiritualnya, suara pria misterius itu tiba-tiba terdengar, jangan terlalu banyak menatapnya. Keajaiban yang diajarkan naga lilin kecil kepada anak ini benar-benar dapat memvisualisasikan bayangan sosok asli dewa iblis asli. Yang ini telah jatuh ketika dunia diciptakan. Ini Ming Jiuyin, yang paling kejam di antara dewa-dewa kematian asli itu. Terlalu banyak melihatnya, dan roh primordialmu akan mulai kehilangan vitalitas. Ji Hao buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melirik siluet itu lagi. Ming Jiuyin, nama ini bahkan tidak tercatat dalam buku-buku istana Majus itu, yang paling kejam di antara dewa kematian asli. Layak, naga lilin Gui memang orang aneh tua, tuan tertua dan paling misterius di antara istana Majus, dan bahkan seluruh umat manusia. Apa yang dia ajarkan kepada Taixi? Pasukan pengawal tawanan yang paling dekat dengan perkemahan Ji Hao telah jatuh ke dalam kekacauan besar. Sekelompok besar prajurit dan budak didorong oleh sekelompok prajurit, berlari ke padang gurun, ke dalam kegelapan terdalam malam, seperti babi dan domba yang sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan dan siap untuk disembelih.
Komandan utama pasukan pengawal tawanan ini telah menghilang sejak lama. Genangan darah besar tertinggal di tanah, serta beberapa jejak yang disebabkan oleh perkelahian kecil. Pasukan ini juga memiliki hampir 100.000 tawanan di bawah pengawalan mereka. Sekarang, para tahanan ini berdiri dalam antrean yang tidak teratur, dan setengah kecil dari mereka telah pergi, tidak dapat ditemukan. Berhenti, Ji Hao meraung keras, semua prajurit klan Keratinta, dengarkan perintahku. Menahan semua prajurit dan budak-budak. Setiap langkah yang tidak pantas sangat dilarang. Jika ada yang melanggar, dari kegelapan, beberapa anak panah ditembakkan ke arah wajah Ji Hao bersama dengan suara desir menusuk telinga yang mengganggu kata-kata Ji Hao. Ketika panah masih lebih dari 10 zang dari Ji Hao, siluet Min Jiuyin mengeluarkan raungan dalam yang terdengar seperti erangan banteng, setelah itu beberapa anak panah itu menjadi busuk dan hancur. Mata panah logam tersebar menjadi potongan besi berkarat yang tak terhitung jumlahnya dalam satu saat. Setelah itu, api abu-abu muncul dari sepasang mata Min Jiuyin. Dia melirik kegelapan, tepat setelah itu serangkaian lolongan melengking muncul. Terlihat, beberapa jiwa berbentuk manusia transparan secara bertahap terbang ke langit dan tersedot ke dalam mulut Min Jiuyin. Wajah pucat Taisi langsung menjadi lebih kemerahan, dan matanya yang kusam menjadi lebih cerah. Ji Hao melirik Taisi dengan kaget. Naga lilin Gui, monster tua itu. Apa yang dia ajarkan kepada Taisi? Memakan jiwa manusia untuk mengisi kembali tubuhnya sendiri. Sihir yang menyeramkan, meskipun yang terbunuh adalah musuh. Sihir ini terlalu kejam dan jahat, bagaimanapun juga, itu adalah jiwa manusia. Taisi, jangan gunakan sihir ini saat bertarung melawan manusia. Simpan kekuatanmu untuk monster non-manusia itu. Ji Hao berteriak pada Taisi. Taisi berhenti sejenak dan melirik Shaoxi, yang wajahnya benar-benar ungu. Kemudian dia menepuk kepalanya sendiri dan seketika semua penglihatan menakutkan di sekitarnya menghilang. Ji Hao tidak berani membiarkan Taisi melemparkan sihirnya lagi. Hanya Tuhan yang tahu hal-hal menyeramkan seperti apa yang akan diciptakan Taisi lain kali. Sebaliknya, dia mengeluarkan jam perunggu berbentuk segitiga, yang direbut dari tangan Miao Yin dan disebut jam yang mengguncang jiwa. Diam-diam, Ji Hao mengaktifkan kekuatan roh primordialnya. Kekuatan yang terkandung dalam semua titik akupuntur magusnya tiba-tiba meledak sekaligus dan berikutnya, dia melemparkan pukulan keras ke jam perunggu kecil itu. Bunyi lonceng dihasilkan. Di dalam area yang memiliki radius sekitar 100 mil, gelombang riak berwarna cian muncul dengan mempesona. Riak cian yang terlihat ini menyap seluruh ruang dalam bentuk ombak yang luar biasa. Setelah itu, para prajurit dan budak itu, termasuk prajurit manusia yang telah menjarah tawanan itu dalam kegelapan, semuanya segera menundukkan kepala dan jatuh ke tanah seolah-olah mereka mabuk. Serangan gelombang suara selalu misterius dan metafisik. Tanpa perlindungan yang diberikan oleh harta atau alat sihir khusus, bagaimana mungkin para prajurit biasa ini menahan gerakan ganas seperti itu? Banyak orang berbaring di tanah dalam kekacauan. Ji Hao menginjak awan berapi-api dan meluncur langsung ke udara. Bunyi bel yang beresonansi berdering satu demi satu, sementara orang-orang di tanah jatuh kelompok demi kelompok seperti domino. Zamu, ikat setiap orang yang membawa senjata. Ji Hao berdiri di udara dan memberikan perintah dengan keras. Dari jarak 10 mil, raungan mengamuk menembus ke langit. Aliran asap hitam yang sangat besar meroket, lalu dengan cepat meraung ke arah Ji Hao seperti badai panah ganas. Puluhan mil jauhnya dari perkemahan Ji Hao dan di hutan belantara, lusinan formasi sihir teleportasi skala kecil telah bersinar terang. Kelompok prajurit dan budak didorong ke formasi teleportasi sambil berjuang. Setelah didorong ke dalam formasi teleportasi, siluet mereka berkedip sebentar lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak pun. Basis formasi teleportasi skala kecil semacam ini hanya berdiameter kurang dari 50 meter. Formasi teleportasi skala kecil seperti ini memiliki konsumsi energi yang agak rendah dan hanya akan melepaskan getaran daya yang lemah. Ini hanya cocok untuk beberapa kegiatan klandestin. Puluhan formasi sihir teleportasi telah berbaris dalam garis lurus, yang dapat berteleportasi lebih dari 1 juta orang dalam rentang waktu 2 jam. Ketika Ji Hao menyebarkan formasi sihir dan menekan puluhan ribu prajurit lapis baja, seorang pria tua yang memiliki wajah Augustus dan mengenakan jubah hitam panjang telah duduk di kursi besar, yang dibangun oleh tulang binatang.
Pada saat itu, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya sambil berteriak dengan keras, katakan kepada anak-anak untuk mempercepat. Kami telah menghabiskan begitu banyak, bagaimana mungkin kami bisa mencapai titik bahkan jika kami tidak mendapatkan lebih banyak orang kembali. Cepat, cepat, cepat. Prajurit yang berdiri tersebar di daerah sekitarnya, yang memegang cambuk panjang dan tongkat besi, berteriak satu demi satu. Seiring dengan suara mereka, cambukan dan pukulan menghantam seperti tetesan hujan, memaksa para prajurit dan budak itu bergerak lebih cepat. Puluhan langkah jauhnya, pria tua lain yang mengenakan jubah putih panjang, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Monyet tua, apa yang terburu-buru? Semuanya sudah diatur dengan baik. Ini akan lancar dan mudah kali ini, sama sekali tidak ada risiko kebocoran. Hanya ada beberapa anak bodoh, kita bisa membunuh mereka begitu saja." Pria tua berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata dengan hambar, "Kali ini, beberapa dari kami menerapkan rencana seperti itu dengan mudah. Menelan hampir setengah dari semua tawanan yang ditangkap dalam Perang Gunung Ciban, ini adalah masalah besar, kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin." Kambing hitam, semua diatur. Pria tua berbaju putih itu menyeringai dan menunjukkan giginya, lalu berkata, "Semua diatur. Anak-anak laki-laki sedang melakukan pembantaian sekarang. Nantinya mereka akan membuang mayat ke perkemahan di sana. Ini harus ditutup-tutupi tidak peduli bagaimana. Bahkan jika mereka serius menyelidiki ini, tidak akan pernah menjadi giliran kita untuk menjadi kambing hitam." Kedua pria tua ini menyeringai jahat bersama-sama, dan di dekat mereka, 6 pria tua kekar lainnya yang sekuat banteng dan telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat tertawa sama sekali. Ketika sekelompok orang ini tertawa riang, Ji Hao mengguncang jam yang mengguncang jiwa, dan bel aneh berbunyi dari jauh. Seiring dengan serangkaian bunyi lonceng yang berdengung, prajurit budak dan budak di dekat formasi sihir teleportasi membenamkan kepala mereka di lengan mereka, dan semua mulai mengaum. Meskipun bunyi bel terdengar dari kejauhan, itu masih berhasil menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di otak mereka dan melumpuhkan mereka untuk berdiri dengan mantap. Pria tua berjubah hitam itu berteriak marah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik dari mana bel berbunyi berasal. Sebagai makhluk kuat tingkat raja penyihir, fungsi fisiologis tubuhnya sama besarnya dengan fungsi fisiologis tubuh dewa. Penglihatannya memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas satu butir debu 100 mil jauhnya dalam kegelapan larut malam. Tiba-tiba, dia melihat Ji Hao memicu jam yang mengguncang jiwa dan sekelompok besar prajurit budak, dan prajurit manusia yang dikirim oleh perencana perampokan ini dan telah menjarah para prajurit budak dan budak itu jatuh ke tanah dan menjadi pingsan satu demi satu. Untuk sesaat, alih-alih marah, pria tua berjubah hitam itu khawatir dan panik. Para prajurit yang dikirim oleh dirinya sendiri dan perencana perampokan ini lainnya dirobohkan ke tanah oleh Ji Hao dengan jam itu. Jika para prajurit itu menjadi tawanan dan dikirim untuk menghadapi kaisar manusia, beberapa klan yang terlibat dalam perampokan ini semuanya akan menderita bencana besar. Belum lagi hukuman yang datang dari Kaisar Sun, beberapa klan ini berani merebut piala dari klan manusia berskala super kelas atas itu. Setelah tindakan ini dibocorkan, mereka semua akan dihancurkan menjadi pasta daging, bahkan jika masing-masing dari beberapa klan ini menjadi 100 kali lebih kuat dari saat ini. Raungan gemuruh keluar, kabut hitam menukik dari kepala pria tua ini, dan di dalam kabut hitam itu, kera tinta hitam raksasa melolong dan berteriak. Pria tua itu melesat keluar bersama dengan seberkas cahaya hitam ganas yang mengiris udara, menuju Ji Hao yang berdiri di udara. Dari jarak puluhan mil, pria tua itu mengepalkan tangan kanannya, sepertinya langsung meninju Ji Hao sampai mati. Pada tinju itu, embun beku hitam mengembun dengan cepat. Dari puluhan mil jauhnya, angin kencang yang dibawa oleh tinju lelaki tua itu berteriak. Tekanan besar yang dilepaskan dari tinjunya membuat Ji Hao merasa seolah-olah gunung raksasa menekan tepat ke arah kepalanya, sedemikian rupa sehingga Ji Hao bahkan mengalami kesulitan bernapas. Aliran kekuatan tak terlihat menghantam dari kejauhan, sangat menindas Ji Hao. Itu bahkan membuat tulangnya meledak dengan suara berderit keras yang terdengar seperti senar kecapi yang bergetar cepat. Ji Hao mengeluarkan raungan panjang dan bergema dari dadanya. Aliran api yang mengamuk menyembur keluar dari sepasang matanya hingga puluhan meter.
Saat angin kencang yang dibawa oleh tinju pria tua berbaju hitam menukik ke atas, gelombang riak menyebar di permukaan jubah gagak emas Ji Hao. Tubuh Ji Hao bisa diledakkan kapan saja. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melintasi langit. Setelah itu, angin kencang yang dibawa oleh pria tua itu langsung menghilang. Setelah itu, Po, yang terlihat jujur dan lugas, tiba-tiba muncul tepat di depan pria tua berbaju hitam itu, membungkuk dan memberi hormat kepadanya sambil tersenyum jujur, lalu berkata, "Kamu tidak muda lagi, tidak bisa selalu mengandalkan usiamu dan menggertak anak-anak kecil." Pria tua berbaju hitam itu sedikit terkejut. Po baru saja membubarkan tinjunya tanpa usaha sama sekali, namun, dia tidak bisa memperkirakan tingkat kekuatan Po yang tepat. Ini membuatnya merasa sangat gelisah. Namun, dia kemudian memikirkan informasi yang dikirim oleh anggota klannya sendiri dari medan pertempuran di Gunung Chiban, yang menurutnya Ji Hao dan beberapa anak lainnya hanya beruntung dihargai oleh Si Wenming. Meskipun mereka semua berada di tingkat senior, mereka menjadi penyihir senior hanya kurang dari setahun yang lalu, dan masing-masing dari mereka memiliki paling banyak 30 hingga 50 titik akupuntur penyihir yang terjaga. Po bersama Ji Hao dan beberapa anak lainnya, jadi dia seharusnya tidak terlalu kuat. Diikuti oleh serangkaian suara desir cepat, 7 pria tua lainnya terbang. Tubuh mereka hanya melintas di udara beberapa kali sebelum mereka mencapai depan Po. Pria tua berjubah putih itu tertawa dengan suara bernada tinggi dan berkata, menggertak anak-anak kecil. "Ya kita kuat, dan kita memang menindas yang lemah, lalu apa? Nak, jika kamu berani melangkah ke sini, kamu akan mati hari ini, di sini." Mereka adalah 8 raja penyihir dan semuanya adalah tetua dari klan mereka sendiri. Mereka semua sangat sombong, bagaimana mungkin mereka menganggap serius seseorang seperti Po, yang terlihat seperti pemuda biasa. Mereka berdelapan tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Sementara itu, awan asap tebal berwarna berbeda melonjak keluar dari tubuh mereka. Di dalam beberapa awan asap, gambar totem klan mereka bergulir dan mengaum. Dengan semua kekuatan mereka, 8 Raja Magus ini masing-masing melancarkan pukulan kekuatan penuh ke arah Po bersama-sama. Seolah-olah 8 bintang jatuh turun dari langit, 8 buff ganas yang diluncurkan oleh 8 Raja Penyihir bersama-sama bergabung menjadi satu, bahkan membuat langit dan bumi bergetar hebat. Prajurit budak dan budak yang relatif lebih dekat ke daerah ini segera melolong. Tekanan yang sangat besar menghancurkan tubuh mereka dan darah dikeluarkan dari tubuh mereka ke seluruh tanah. Beberapa dari mereka memiliki tubuh mereka meledak seluruhnya, berubah menjadi genangan darah dan pasta daging yang menyebar di tanah. Po tersenyum tipis dan berkata dengan jujur, "Kamu sepertinya merasa bahwa menjadi kuat dan menindas yang lemah itu masuk akal. Dalam hal ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda." Po berbicara agak lambat, seolah-olah setiap kata telah melalui ribuan tahun sebelum keluar dari mulutnya. Namun demikian, pada saat dia menyelesaikan kalimat ini, tinju 8 Raja Penyihir hanya berhasil bergerak kurang dari 1 kaki. Perasaan kekacauan yang luar biasa aneh ini, seolah-olah ruang dan waktu telah berputar, membuat penampilan 8 Raja Penyihir berubah tiba-tiba dan parah. Po tidak memberi mereka kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan cermin hitam seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya, menghadap cermin ke arah 8 Raja Penyihir dan sedikit melambaikannya. Selanjutnya, gelombang cahaya gelap turun dan pada saat yang sama, tubuh 8 Raja Penyihir tiba-tiba membeku. Angin keju yang dibawa oleh mereka menyebar secara bersamaan sementara tubuh mereka berbubar dan hancur seperti patung yang terbuat dari pasir. Dalam sekejap mata, 8 Raja Penyihir ini menghilang tanpa meninggalkan jejak, hanya menyisakan 8 tetes darah roh Raja Magus seukuran kepalan tangan yang mengambang di udara dan melepaskan tekanan yang sangat besar. 8 aliran daya yang bercahaya menyilaukan melonjak ke udara, dan tiba-tiba 8 bintang berkilau terang di langit. Masing-masing dari 8 aliran kekuatan yang bercahaya terbang menuju salah satu dari 8 bintang yang akan ditelan oleh bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang yang intens sepertinya menerangi seluruh langit sambil berputar di sungai, tampak seperti lautan yang menderu. Cahaya bintang di langit terus-menerus berkilauan, menusuk mata orang-orang di tanah dan membuat mereka semua merasa buta. Adegan ajaib ini memudar setelah beberapa saat.
Po meraih 8 tetes darah roh Raja Penyihir dan menuangkan ke-8 tetes ke dalam botol giok seukuran kepalan tangan. Dia kemudian dengan mudah melemparkan botol giok itu ke Ji Hao. Ji Hao, aku, sebagai saudaramu, telah memproses ini untukmu. Sekarang, semua darah roh ini bersih dan terkondensasi dari kekuatan kehidupan murni tanpa dosa atau kejahatan atau kekuatan negatif lainnya yang terjerat di dalamnya. Anda dapat menyebut harta karun ini sekarang. Setelah Anda menyerap ini, kultivasi Anda akan meningkat kurang lebih. Ji Hao mengambil alih botol giok dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melihat para prajurit klan Keratinta dan prajurit lain dari sumber yang tidak dikenal semuanya berlutut di tanah ketakutan, bahkan tidak berani mengangkat kepala lagi. Bersambung.